Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa secara bersama-sama dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Deni. Monggo Mas Deni. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa sudah selesai. Kemudian Ibu lanjutkan absen ya. Absensinya langsung saja. Oke. Mbak Ana. Hadir. Mas Deni. Hadir. Mbak Caca. Hadir. Mas Deni. Hadir. Mbak Eli. Hadir. Mbak Feni. Hadir. Mas Gading. Hadir. Mas Galang. Hadir. Mbak Gisel. Hadir. Mas Heri. Hadir. Alhamdulillah. Berarti hadir semua ya. Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah semua, Bu. Alhamdulillah. Berarti di sini sehat walafiat bertemu dengan pembelajaran akidah pada pagi hari ini. Sebelum itu kita ice breaking secara bersama-sama terlebih dahulu ya. Ice breakingnya seperti ini. 369 nanti kalian tepuk satu kali aja ya. Nanti diawali oleh pojok kanan dulu, nanti ke kiri, nanti muter ya. S gitu ya. 1 2 3, oke. 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sekarang kita tepuk bareng-bareng. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, hari ini materinya setelah kita mempelajari materi tentang adab sholat dan berzikir, kita mempelajari materi yaitu kisah Nabi Sulaiman, yaitu teladannya Nabi Sulaiman itu seperti apa. Nah, Nabi Sulaiman itu nabi yang ke 18. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham ya, Nabi Sulaiman itu nabi yang ke-18. Nah, ini dia. Kalian Ibu jelaskan urutan-urutan nabi terlebih dahulu. Nanti barangkali ada yang lupa, nanti kalian bisa catat gitu ya. Oke. Bareng-bareng kita menyebutkan nabi-nabi yang Ibu tuliskan di sini. Oke, mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Isa, Nabi Muhammad sallallahu. Nah, para nabi ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Mereka juga mempunyai mukjizat. Nah, barangkali anak-anak tahu nih mukjizat dari Nabi. Oke, ini ya. Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat apa? Turunnya kitab Al-Quran. Masya Allah, benar sekali. Nah, Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat kitab Al-Quran sendiri. Nah, selanjutnya Nabi Isa. Kitabnya apa namanya? Injil. Oke, benar sekali. Nah, Nabi Adam itu adalah Nabi yang pertama kali Diturunkan. Oke, diturunkan di bumi. Benar sekali. Nabi Nuh itu Mempunyai apa? mempunyai kapal ya. Ya Iya. kan, menolong umat muslim dari bencana banjir waktu dulu kan, seperti itu. Oke. Hari ini kita mempelajari Nabi Sulaiman. Sulaiman itu putranya Nabi siapa? Nabi Daud. Oke, Nabi Daud. Jadi Nabi Sulaiman itu mempunyai ayah yang bernama Nabi Daud. Pada waktu dulu Nabi Daud itu mempunyai 2 orang anak. Yang pertama itu kakaknya Nabi Sulaiman, yang kedua yaitu Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ini mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu beliau itu cerdik, beliau itu pintar, terus beliau itu mempunyai keistimewaan yaitu bisa berbicara dengan binatang segala jenis binatang, yaitu mungkin dari keturunannya Nabi Daud, sehingga beliau itu mempunyai keistimewaan itu. Pada waktu dulu itu beliau pernah menasihati ayahnya atau berpesan kepada ayahnya. Nah, pada waktu Nabi Daud itu memerintah, nah ada rakyat yang mempunyai masalah di ladang yang diserang oleh domba-domba.
Nah, pada waktu dulu itu ladangnya ladangnya si pemilik pertanian itu diserang domba-domba dan kemudian rusak. Lalu dia bercerita kepada rajanya bagaimana masalah ini akan selesai, kemudian bagaimana penyelesaian masalah ini. Kemudian raja itu berkata sedemikian ini, bagaimana kalau domba-domba itu digantikan oleh domba-domba ini digantikan oleh ladang-ladang yang rusak itu, karena domba-domba itu mempunyai harga yang sebanding dengan ladang yang telah dirusak. Tetapi Nabi Sulaiman mempunyai inisiatif, wahai ayahku, bagaimana kalau domba-domba ini diurus oleh pemilik ladang. Dan kemudian pemilik ladang ini mengurus domba-domba dengan cara berternak seperti memerah susunya, kemudian memotong bulu-bulu domba tersebut. Selanjutnya, pemilik domba itu mengurus ladangnya sampai panen, kemudian hasilnya itu setelah memperoleh hasil, beliau menggantikannya. Jadi seperti bertukar barang gitu, barter. Bagaimana anak-anak? Paham semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Selain itu, pada waktu dulu kakaknya ini sangat iri kepada Nabi Sulaiman karena kecerdikannya ini, karena beliau itu begitu istimewanya sehingga ingin menguasai tahta, padahal penerus Nabi Daud ini adalah Nabi Sulaiman. Kemudian kakaknya ini menyogok rakyat-rakyatnya dengan cara memberikan uang dan dengan memperoleh jalan kekerasan juga, anak-anak. Padahal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil. Mereka rakyat kecil sudah begitu, mereka juga ditindas, padahal itu hal yang tidak baik, hal buruk dan hal yang tercela. Itu adalah sifat-sifat tercela, jadi nggak boleh ditiru ya. Kemudian selain itu, Nabi Sulaiman juga mempunyai cerita oleh Ratu Balkis namanya. Pada waktu itu Nabi Sulaiman memperoleh perjalanan yang begitu jauh, kemudian beliau menyuruh burung hudhud, "Hai burung hudhud, carilah air karena di sini sangat kering kerontang." Kemudian burung hudhud mencari kemana-kemana, pergi ke seluruh penjuru, kemudian dicarilah air karena Nabi Sulaiman begitu kehausan, maka beliau sangat kesal kepada burung hudhud karena airnya tidak kunjung didapatkan. Kemudian burung hudhud datanglah, "Kemana saja kamu?" Lalu burung hudhud menceritakan bahwa di sini, di daerah sini, di negeri Sabah ini terdapat kerajaan yang menyembah matahari yang dipimpin oleh ratu yang bernama Balkis. Tetapi ratunya ini bijaksana. Nah, kemudian Nabi Sulaiman Ratu Balkis. Nah, surat itu berisi ancaman. Nah, tetapi Ratu Balkis ini tidak ingin rakyatnya menjadi sengsara karena pemberontakan itu. Lalu Ratu Balkis mengirimkan Nabi Sulaiman berupa hadiah-hadiah melalui burung hudhud, kemudian surat. Nah, ini. Kemudian datanglah hadiah-hadiah, namun Nabi Sulaiman menolaknya. Dia tidak ingin hadiah itu, tetapi ingin tetap berperang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian Ratu Balkis mengirimkan penasihat-penasihatnya kepada Nabi Sulaiman, tetapi tetap ditolak. Kemudian jalan tengahnya Ratu Balkis ini datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian ketika melihat kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis ini merasa tercengang atau merasa terkagum-kagum. Wow, indah sekali kerajaanmu, seperti kerajaanku. Padahal itu adalah kerajaan yang dibangun oleh jin yang bernama Jin Ifrit. Nabi Sulaiman menyuruh Jin Ifrit untuk membangun kerajaan dalam waktu sekejap seperti kerajaan Ratu Balkis. Ketika melihat kerajaan itu, Ratu Balkis kemudian terpesona dan memeluk agama Islam. Seperti itu, anak-anak. Dan keistimewaan lainnya itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, pada waktu dulu itu Nabi Sulaiman pernah berada di lembah atau melewati lembah yang dimana banyak sekali semut. Kemudian
pemimpin semut itu berkata kepada semut-semut kecil ini, minggirlah, Nabi Sulaiman ingin lewat di sini. Kemudian lalu semut-semut itu pergilah ke gua atau pergi ke lembah-lembah itu, masuk ke rumahnya karena Nabi Sulaiman akan datang. Kemudian mendengar kalimat atau ucapan semut-semut itu, kemudian Nabi Sulaiman berkata, kamu tidak usah menyembunyikan diri di lembah, nanti biar Nabi Sulaiman itu berbalik arah, karena Nabi Sulaiman paham yang dikatakan oleh semut-semut itu. Nah, selain itu keistimewaannya, Nabi Sulaiman itu adalah raja yang sangat kaya raya karena kecerdikannya. Beliau mampu menyebarluaskan apa yang dipimpinnya atau kerajaannya itu sampai seantero. Masya Allah sekali ya, seantero, pokoknya panjang sekali. Nah, kalau diceritakan pasti akan berlarut-larut ya, nanti diceritakan nanti selanjutnya saja ya. Kemudian keistimewaannya, beliau mampu menunggangi angin. Wow, bahkan manusia itu kan seorang, masya Allah, seorang nabi ya, seorang nabi itu, beliau itu seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Kemudian nabi yang kaya di peradabannya. Kemudian beliau itu juga bisa menunggangi angin. Kemudian beliau juga mempunyai pasukan-pasukan, yaitu jin, kemudian binatang-binatang. Nah, seperti itu, makanya beliau itu sangat ditakluki oleh semua makhluk. Kemudian selain itu beliau mempunyai kerendahan hati. Apa saja kerendahan hati beliau? Kira-kira anak-anak tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Jadi beliau ini mempunyai rasa malu. Kenapa beliau malu? Karena kekuasaan Allah itu sangat begitu melalang buana, sangat begitu luas. Jadi beliau merasa malu karena apa yang beliau dapatkan, ilmu yang beliau dapatkan itu tidak sebanding dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau itu sangat mempunyai rasa bersyukur yang sangat hebat sekali. Bagaimana cara beliau bersyukur? Nah, pada suatu ketika beliau bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, bagaimana cara aku bersyukur kepadamu? Nah, diibaratkan ada dua orang, yang satunya ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mencukupi perutnya saja. Nah, yang satunya itu bekerja untuk bersyukur. Nah, Allah berfirman seperti ini. Jadi diibaratkan seperti beliau memanah besi, atau seperti kita melihat orang yang memanah besi seperti ini ya. Seperti apa ya namanya tuh, kayak dipukul-pukul gitu sampai besinya itu kayak berbentuk seperti parit atau lain sebagainya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, itu masya Allah sekali. Selain itu beliau juga mempunyai kekhusyukan sholat. Nah, waktu beliau sholat, bahkan ketika Allahu Akbar takbir, nah pada saat itu beliau meninggal dunia. Tetapi dalam 100 tahun itu tidak ada yang tahu bahwa beliau itu sudah meninggal dalam keadaan sholat. Mengapa bisa sedemikian? Karena beliau sangat khusyuk dalam sholatnya. Nah, ini dia ayat yang menceritakan beliau khusyuk dalam sholatnya. Bahkan jin, binatang itu tidak tahu bahwa beliau telah meninggal. Nah, kita baca secara bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tulisannya kecil, nah kita baca secara saja ya. Salam Qadaina alaihil mauta ma dallahum famauti illa dabbatal ardi ta'kulu min ta'anjuhu ma'amari ayyanal jinni antaran ya'lamunal ghaiba ma labithu fi adabil muhin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Nah, di akhir materi Ibu ada dua pertanyaan saja ya untuk kalian, nanti 3 pertanyaannya. Jadi kelompoknya Ibu bagi 2 ya, kan tadi ada 10 orang, jadi kelompok 1, kelompok 2. Nah, tiap-tiap kelompok harus menjawab 2 pertanyaan ini.
kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Oke, jadi ini untuk kelompok pertama, ini untuk kelompok kedua. Nih, ibu bacakan ya, langsung saja. Apa keistimewaan Nabi Sulaiman untuk kelompok 1? Nah, langsung saja tadi nomor urut 1 sampai 5 di kelompok 1, oke. Nomor urut 6 sampai 10 di kelompok 2. Jadi pertanyaan ini, sebutkan rasa rendah hati yang dimiliki Nabi Sulaiman. Oh, baik anak-anak, ini pertanyaannya. Oke. Oke, baik. Baik, silakan maju. Oke. Alhamdulillah, kita beri aplaus kelompok 1. Oke. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kita beri aplaus kelompok 2. Alhamdulillah, senang sekali. Tadi di kelompok 1 menyebutkan apa keistimewaan Nabi Sulaiman, yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Kemudian beliau nabi yang paling kaya seantero jagat raya sepanjang sejarah. Kemudian beliau mempunyai pasukan terkuat yaitu jin. Kemudian oke, benar sekali. Yang kedua yaitu tadi disebutkan rasa rendah hati yang dimiliki Nabi Sulaiman, mempunyai rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdialog dengan semut, kemudian sholat dengan khusyuk. Oke. Alhamdulillah materinya sudah paham semua ya. Jadi ini di akhir bab semester ganjil ini. Mungkin ini pertemuan terakhir kita bertatap muka. Bagi ibu, kalau ada kesalahan ibu mohon maaf. Selanjutnya untuk PR-nya nanti kelompok 1 dan kelompok 2 membuat peta konsep ya di rumah. Oke. Diakhiri dengan berdoa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi lupa ya, bukan roti ya, subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.